sukacita kita akan bersedia beribadah. Mengawali ibadah kita, saya akan bacakan beberapa penekanan warta jemaat sepekan ke depan dalam jemaat Rantepao. Yang pertama, poin keempat, kebaktian rumah tangga. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai hari Minggu 5 Desember 2021 sampai bulan Januari 2022, kebaktian rumah tangga dan OIG lainnya tidak ditiadakan untuk sementara kecuali ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidentil. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, poin keenam, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar dan BRI Cabang Rantepao. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar Cabang Rantepao tanggal 5 Desember 2021 sebesar Rp1.069.000. Yang ketiga, poin nomor 10, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao. Kebaktian Natal lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 16 Desember 2021 di gedung gereja jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Dan jika memungkinkan memakai busana atasan warna putih. Harap para lansia gereja Toraja jemaat Rantepao menghadirinya. Immanuel. Yang kedua, kegiatan rutin usia indah atau lansia dan posyandu lansia jemaat Rantepao dalam bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 untuk sementara ditiadakan. Atas perhatian seluruh para lansia jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang keempat, poin nomor 12, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan Hari Ibu dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 16 WITA atau jam 5 sore di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan PWGT kelompok 2 dan 3, konsumsi PWGT kelompok 6 dan 7. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kelima, poin nomor 13, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Jordan Martin Tambing atas anak laki-laki dari Bapak Moses Tambing dan Ibu Esther Yukelina akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang keenam, poin nomor 14, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4, yaitu Saudara Yohanes KB, anak dari Bapak Yohan Kandu dan Ibu Tabita Lapu, dengan Saudari Agatha Juniatri Mabadi, anak dari Bapak Simon Petrus dan Ibu Yuliana Takwi Padang, akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Waktu pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 12 WITA
sampai selesai di Gedung Hotel Hitra Toraja. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang ketujuh, poin nomor 15, ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan di keluarga. 1. Almarhum Daniel Tandiapa atau orang tua dari Ibu Betty, Ibu Diaken Tabita Tasik, Bapak Lukas Papang, dilaksanakan pada hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 16 WITA di Panibak, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, almarhum Penatua Daud S. Sapan atau Bapak Fajar, dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 9 WITA di Basten atau di Kampung Kalibu, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, almarhum Yohana Kendek atau Nenek Imo atau orang tua dari Bapak Agustinus Linting atau Bapak Imo, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5, dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 17 WITA di To'au Buntau, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas kehadiran dan dukungan doa warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedelapan, poin nomor 16, pelayanan katekisasi. Pelayanan peserta katekisasi calon sidi jemaat Rantepao untuk sementara diliburkan mulai hari Jumat 17 Desember 2021 sampai hari Minggu 9 Januari 2022. Pelajaran katekisasi diaktifkan kembali mulai hari Jumat 14 Januari 2022. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Yang ke-9, poin ke-17, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Paduan Suara Jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao, yakni jam 6, jam 11, jam 16, dan jam 18 WITA. Atas dukungan warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, poin nomor 18, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao. Disampaikan kepada seluruh bendahara, yakni bendahara Jemaat Rantepao dan OIG, dan kelompok dan OIG, bendahara panitia dalam Jemaat Rantepao. Maaf ya, Kak bersih kacamata. Saya ulangi, nomor 10, poin 18, Komisi Verifikasi selanjutnya akan dilaksanakan dalam minggu ini, mulai tanggal 14 Desember 2021 pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Yang ke-11, poin nomor 19, informasi panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2002 Jemaat Rantepao. Ada tertera jelas di warta jemaat. Mari kita masing-masing perhatikan. Yang ke-12, poin nomor 20, jadwal pelayanan Natal, syukur, nikah, perjamuan kudus di Jemaat Rantepao. Juga ada jelas di warta jemaat. Mari kita masing-masing nanti perhatikan. Tambahan warta Jemaat Rantepao. Dukungan doa bagi anggota jemaat yang sakit di rumah sakit agar mendapat kesembuhan dari Tuhan, antara lain Ibu Penatua
Rio Rita Bakan di Rumah Sakit Elim Rantepal, kelompok 4. Bapak Setrinti di Rumah Sakit Elim Rantepal, kelompok 1A. Demikian warta jemaat, terima kasih, selamat untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Di hari Minggu ini kita juga memasuki Advent ketiga. Artinya masa Natal semakin dekat. Teristimewa hari ini kita bersukacita atas ulang tahun PPGT yang ke-59, yang merupakan wadah bagi generasi muda gereja untuk berhimpun dan bertumbuh bersama dalam iman pada Yesus Kristus. Dengan pertambahan usia ini, besar harapan kita bahwa PPGT semakin disukai Allah dan manusia. Atas segala sukacita ini, mari kita menghadap Tuhan dengan bersorak seperti ajakan tema perenungan kita, bertempik soraklah hai Israel. Karena itu, mari bersorak dengan nyanyian Putri Sion nyanyilah. Jemaat, saya persilakan berdiri. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, sang raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, sang raja mulia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. Mari kita menghampiri Tuhan
tersungkur di hadapannya mengaku dosa kita dan mohon anugerahnya. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tentu kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dalam kesadaran itu, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dengan hati yang terbuka, memohon pengampunannya. Tolong ya Allah, kasihanilah. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku gumuli tiada putusnya. Telah ku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukuman-Mu. Kepada saudara sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dihapuskan dosaku, Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Sefanya 3 ayat 14 sampai 15. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat 6. Ayat ganjil saya akan bacakan dan ayat genap sidang jemaat sekalian.
nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku." Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur." Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat yang pertama. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Serukan, sekal setia kasih-Nya, umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Saudara, mari dengan sukacita kita siapkan diri untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan ada 3 pembacaan hari ini. Bacaan pertama Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bacaan kedua Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Bacaan ketiga Injil Lukas 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Kalau kita semua sudah menemukannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita dituntun untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu yang telah kami alami hingga saat ini. Bersyukur Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi Tuhan mengenal keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kepada kami, baik kepada hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, pun juga kepada jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu diberitakan secara baik dan benar menurut maksud kehendak Tuhan saja, dan diterima untuk dilakukan, ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena anak-anak-Mu kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah, lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan 9. Nasihat terakhir. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogus temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawannya ku sekerja, selain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapannya syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Carilah akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu dengan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat kepadaku. Lakukanlah itu, maka
Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin firman Tuhan. Pembacaan Injil Lukas 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Lukas 3 ayat 7 sampai 20. Yohanes Pembaptis. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan janganlah memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka semua, kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sampai di situ pembacaan kita. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, kalau menghayati dan melakukannya. Kure sumanga puang. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga dari 4 minggu Advent. Minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita persiapan menyambut kedatangan Kristus. Pertama, kedatangan pada peristiwa Natal, tapi sekaligus persiapan yang menunjuk jauh ke depan. Persiapan menyambut kedatangannya kembali. Karena Yesus yang datang sebagai bayi lemah, yang lahir di kandang Betlehem, akan datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Demikian bunyi pengakuan kita. Dan hari ini pun kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Gereja Toraja merayakan hari ulang tahun PPGT yang ke-59. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada PPGT. Di minggu Advent ketiga ini, dalam rangka kita merayakan HUT yang ke-59 bagi PPGT, kita diajak merenungkan firman Tuhan hari ini, bertitik tolak dari bacaan utama. Sefanya 3 ayat 14-20 dengan tema perenungan bertempik soraklah hai Israel. Israel sende paiman komi. Saudara, bertempik sorak menunjuk kepada suasana gembira, bersuka cita. Tentu bergembira bersuka cita di dalam Tuhan. Suasana gembira, sukacita yang meluap, sukacita yang tidak tertahankan. Sehingga meluap keluar. Berupa sorak-sorai, memuji memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya dalam bahasa Toraja, kalau kita membaca, bertempik sorak itu diterjemahkan unarak. Memasuki nerak, sesuatu yang secara tiba-tiba yang tidak dapat ditahan keluar dengan sendirinya. Unarak karena sukacita dan karena kebahagiaan. Unarak ko Israel. Lain lagi kalau dikatakan kumarak. Kumarak juga situasinya berbeda. Seseorang bisa kumarak kalau berada dalam situasi yang tidak tertahankan karena penderitaan. Karena menghadapi kesukaran yang luar biasa. Menderita yang luar biasa sehingga tidak tertahankan. Kumarak. Jadi unarak dan kumarak berbeda. Situasi yang berbeda. Yang jelas saudara-saudara, setiap orang merindukan hidup yang bersukacita, gembira dan berbahagia selalu. Yang digambarkan kehidupan yang bertempik sorak. Kerinduan suasana yang demikian akan semakin kuat ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan, ketika kita berada dalam kesulitan-kesulitan, ketika kita berada dalam tantangan-tantangan. Seperti misalnya saat-saat kita berada dalam kesulitan COVID misalnya. Saat-saat berada dalam keadaan sakit. Kita merindukan sukacita, suasana gembira yang dipenuhi oleh sorak-sorai. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini, Sefanya 3 ayat 14-20 merupakan ajakan atau seruan bagi umat Israel untuk bertempik sorak. Itu di ayat 14 dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan sukacita, dengan suka hati hai putri Yerusalem. Melaatekko anak darah Sion, unarakko Israel. Sende paimanko siaponno penamu para nuranu anak darah Yerusalem. Ayat yang keempat dari pembacaan kita tadi. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa orang Israel dipanggil untuk bertempik sorak?
Mengapa harus bersorak-sorai dan bersukacita dengan segenap hati? Apa yang menjadi dasar untuk bertempik sorak, untuk bergembira dan beria-ria? Dasarnya adalah karya Allah sendiri, yaitu bahwa Allah telah mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Selama ini umat mengalami penderitaan, malapetaka, lemah lesu, ketakutan, ketidaktenangan sebagai akibat dari dosa-dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan. Itu kalau kita baca perikop sebelumnya sangat jelas dikatakan kepada kita. Maka Tuhan menghukum mereka karena penyembahan berhala, pemberontakan kepada Allah. Tetapi kini Tuhan telah menyingkirkan hukuman itu, telah menebus musuh-musuh, menebas musuh-musuh mereka, telah mengangkat malapetaka, telah menghapus celah dan malu umatnya di depan bangsa-bangsa. Kini Tuhan Raja Israel ada di antara mereka sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dan yang terakhir dikatakan, ia akan mengumpulkan mereka, menguatkan yang lemah lesu dan mengumpulkan mereka dengan membawa mereka kembali ke negeri mereka sendiri. Ya, tidak akan ada rasa takut lagi karena Tuhan menjadi raja dan pahlawan di tengah mereka. Apalagi yang mesti ditakuti? Tuhan menjadi raja dan pahlawan yang ada di tengah-tengah mereka. Singkatnya kalau kita mengatakan ialah bahwa Allah telah mengampuni, memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu berarti umat Israel telah menerima anugerah pemulihan, pengampunan, penyelamatan dari Allah sendiri. Maka anugerah besar ini harus disambut dengan tempik sorak, bersorak-sorai, beria-ria, melaatek, unarak, siapa ranu di olona puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karya Allah dalam kehidupan umatnya Israel yang dikisahkan oleh Nabi Sefanya telah nyata sempurna di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya kepada yang telah menerima pengampunannya, menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu saudara-saudara, bertempik sorak, bersorak-sorai, bergembira dan beria harus menjadi ciri hidup kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan? Bagaimana tidak? Kita bertempik sorak, bersorak-sorai, bersukacita dalam kehidupan ini. Bertempik sorak tentu tidak hanya pada ibadah-ibadah kita, nyanyian dan ibadah yang semarak, tetapi bersangkut paut dengan hidup kita seutuhnya, dimanapun dan kapanpun. Kita bertempik sorak, menjadi tempik sorak, menjadi sorak-sorai, menjadi kepujian, kemuliaan bagi Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Sering terjadi begini saudara-saudara, kita membatasi tempik sorak, nyanyian, puji-pujian kita dalam ibadah kita. Di pemeruai itu ibadah, nyanyian kita begitu semarak dan sebagainya, bersorak-sorak memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kemudian sesudah itu hidup kita bukan lagi ibadah, bukan lagi tempik sorak. Sudah bertentangan dengan tempik sorak.
haleluya di ibadah kita, puji Tuhan di ibadah kita. Tetapi sudah menjadi halelupa di luar. Kira-kira setelah mak halelupa kita salian. Haleluya lan ibadah. Ina salian mo to halelupa mo. Saya enggak mau dadi. Karena itu firman Tuhan hari ini memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita menjalani hidup yang bertempik sorak itu. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan yang bertempik sorak. Kalau kita membaca Yesaya 12, menegaskan bahwa sesudah menerima anugerah Allah, maka yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tentu menceritakan dengan melalui kata dan perbuatan umatnya. Filipi 4 menyebutkan hidup yang rukun dan damai, tidak saling membenci. Euodia dan Sintike dinasihati supaya mereka berdamai. Persekutuan jemaat rukun dan damai dan terus bersukacita secara bersama. Dan terus memikirkan dan melakukan semua yang baik, semua yang baik, semua yang enak didengar. Itu menjadi nyanyian pujian, tempik sorak bagi Tuhan. Lukas 3 yang kita baca tadi, bertempik sorak ditunjukkan dengan jalan antara lain berbahagia dengan orang yang tidak punya. Itu salah satu bentuk kita menyanyi memuji Tuhan, bertempik sorak memuliakan Tuhan. Berbagi, yang punya baju 2 bagi, berikan kepada orang satu, yang punya makanan bagi. Tapi juga ditunjukkan dengan menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran, menyatakan teguran-teguran, menyatakan kesalahan, membawa orang kepada pertobatan. Yang mata ina dia solata salah, keliru, tak tiro-tiro bangi, tak eta kamboroni, tak eta kuan ko salah tu, salah kita. Mesti kita katakan kuma, saudara engkau salah, soal dia terima atau tidak, katakan engkau salah. Kan itu bagian dari cara kita bertempik sorak di hadapan Allah. Dan kemudian dikatakan hidup dalam pertobatan sebagaimana para pemungut cukai yang datang dan para saudara yang datang untuk dibaptis. Apa yang harus kami lakukan? Nah kami Yohanes dami tol-tol yang pokok itu apa salim pokok mit tagi paksa tu tahu berkali lipat mi paksa tu mi tagi tu tahu tu penagi pajak mi pakai kekuatan mi rambi tu tahu ke mi tagi para tentara mengambil yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang bertempik sorak adalah hidup yang terus menyatakan pertobatan, perubahan dan pembaruan dalam kehidupan ini. Menghadirkan hidup bersama, persekutuan yang rukun, damai, hidup bersaudara. Sebagaimana tema Natal kita pada tahun ini. Hidup rukun, hidup bersaudara. Satu dengan yang lain. Di surat Rasul Paulus dikatakan begini. Hendaklah kamu menyanyikan nyanyian rohani dan seterusnya. Maksudnya ialah hidup jemaat itu menjadi nyanyian, menjadi puji-pujian, menjadi tempik sorak bagi Allah. Tare ni ko kuma sitamunai malalakolal menyanyi tarubalakolalan, bukan itu maksudnya. Nyanyian rohani artinya bahwa kehidupan jemaat menjadi puji-pujian oleh karena Allah bergembira melihat umatnya menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dengan cara hidupnya yang benar. Menghadirkan kehidupan bersama yang rukun dan damai. Pokoknya hidup kita utuh, kata-kata kita,
nyanyian puji-pujian kita, dan hidup nyata kita, perbuatan kita menjadi tempik sorak yang utuh. Saudara, hari ini kita bersyukur bertempik sorak bersama karena PPGT berulang tahun. Kemarin tanggal 11 Desember PPGT berulang tahun ke-59. Kita bersyukur, kita bertempik sorak karena sudah 59 tahun Tuhan menjadikan PPGT sebagai kawan sekerjanya. Tuhan telah berkarya melalui PPGT. Tuhan terus memberkati PPGT dalam pelayanannya. Ia memanggilnya menjadi kawan sekerjanya dan memberkatinya dalam melaksanakan tugas pelayanannya sebagai wadah di mana PPGT bertumbuh bersama. Dan di ulang tahun yang ke-59 ini, firman Tuhan memanggil PPGT untuk bertempik sorak dengan jalan melakukan perubahan-perubahan, melakukan pembaharuan-pembaharuan, menunjukkan pertobatan. Bahkan PPGT harus menjadi, ini sering kita ungkapkan, menjadi agen perubahan. Biasa banget di Pukada teh. Menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Dan kalau kita bicara mengenai perubahan, contoh dan teladan, itu bukan hanya berarti kata-kata, tapi juga menunjuk ke perbuatan hidup nyata kita. Menghidupi perubahan, menghidupi pembaharuan, menghidupi pertobatan. Dengan jalan demikian, maka PPGT akan terus eksis, terus berjalan berkarya sesuai maksud dan maksud terbentuknya. Maksud Tuhan memanggilnya. PPGT akan terus eksis menjadi berkat. Berkat bagi banyak orang, bagi gereja Toraja. Berkat bagi sesama. Bertempik soraklah, memuji memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Selamat ulang tahun PPGT. Jayalah PPGT. Miolikum salana sangka. Atau miolik tongan kumi. Miolikum PPGT. Oh, na tebang PPGT majoran kila. Iya, sekali lagi selamat berulang tahun kepada PPGT. Jayalah PPGT, Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama merenung sejenak, bercermin dari firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama. Mari kita bertanya pada diri masing-masing. Adakah sungguh-sungguh kita telah mengalami dan menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus, anugerah pengampunan dalam Kristus, sehingga membuat hidup kita menjadi hidup yang terus bertempik sorak, yang bergembira, yang bersuka cita, memuliakan Tuhan. Adakah hidup kita secara utuh, kata-kata, perbuatan kita, dan semua yang kita lakukan adalah wujud tempik sorak kita, pujian kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kita. Mari kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang kudus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke makam damai. Menuju zaman akhir. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dituntun satu ayat firman Tuhan, Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mengiringi persembahan kita nyanyikan PKJ nomor 17 ayat 1 dan 2. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan, janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Kita nyanyikan kembali dari ayat 1. Haleluya.
kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Sebelum kita menyanyikan Mars PPGT, dipersilakan kepada PPGT ada yang disampaikan. Kita bersyukur bersama dengan organisasi intragerejawi, dalam hal ini Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, yang kemarin tanggal 11 Desember menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan 59 tahun Tuhan memberkati dalam pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja. Sebuah perenungan dan pesan peringatan Dies Natalis ke-59 PPGT. Soli Deo Gloria. Puji dan syukur hanya bagi Allah Sang Pemilik kehidupan, atas tuntunan dan penyertaan-Nya bagi kita semua, hingga kita bisa menapaki 1 tahun lagi perjalanan organisasi kebanggaan kita, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. PPGT terus mensyukuri kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Kini di tahun ini berumur 59 tahun. Dalam rasa syukur ini, kita perlu berefleksi akan kondisi hari-hari ini. Tantangan zaman semakin meningkat, sementara di sisi lain, nilai-nilai religius atau keimanan kita justru nampaknya semakin menurun. Ini jelas berpotensi menjadi ancaman bagi PPGT selaku pemuda dan gereja dalam menghadapi krisis zaman, baik kini maupun masa akan datang. Pandemi Corona merubah situasi dan kondisi dunia dalam sekejap, seperti perkembangan dan penggunaan teknologi, termasuk cara umat beragama melakukan ibadah atau ritual keagamaan. Kita bisa melihat perubahan ini sebagai sebuah perkembangan ke arah yang lebih baik. Tetapi jangan dilupakan bahwa di balik semuanya, dampak residu negatif bisa jauh lebih besar jika tidak digunakan dan dihadapi secara bijak, seturut dengan tuntunan Tuhan. Atas pergumulan ini, dalam semarak syukur menyambut Dies Natalis ke-59 dan merayakan Dies Natalis ke-59 PPGT tahun ini, PPGT mengusung tema PPGT dan krisis zaman, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tema ini sangat relevan di tengah arus globalisasi, termasuk akibat dari pandemi. Perubahan adalah sebuah kebutuhan, tetapi terdapat berbagai persoalan krisis zaman di dalam proses perubahan itu. Tema ini diangkat sebagai upaya membentengi diri di tengah semangat dan harapan perubahan, agar pembaruan itu tetap sejalan dengan apa kata Tuhan, bukan justru menjauh dari firman Tuhan dengan alasan perubahan mengikuti perkembangan zaman.
Peringatan 59 tahun PPGT ini bisa menjadi momentum untuk menunjukkan karya dan bakti itu sebagai tanda kader Kristus yang bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua untuk mewujudkan Gereja Toraja satu dalam pelayanan bersama. Dalam Dies Natalis ke-59 tahun ini ada beberapa pokok-pokok perenungan. Yang pertama, dunia dan sekularisme. Dalam kondisi bumi yang masih dilanda pandemi COVID-19, perkembangan dan penggunaan teknologi berkembang pesat. Di satu sisi, konten rohani mengalami kemajuan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tampilan. Tapi sadar atau tidak, nampaknya kualitas iman justru menurun. Gereja-gereja mulai banyak yang kompromi pada perubahan atas nama kenyamanan dan HAM. Sehingga potensi kita menjadi berpandangan sekuler terbuka lebar. Akses informasi semakin mudah, penyebaran ajaran-ajaran sesat semakin pula melebar. Bukan tidak mungkin, pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan paham sekuler, sekalipun kita nampaknya masih cukup konservatif dalam urusan keyakinan beragama. Poin yang kedua, peran pemuda dalam semangat pembaharuan budi. Selaku generasi muda, PPGT harus mengambil peran penting dalam perubahan. Hal ini sekaligus sebagai upaya pembuktian peran pemuda dan perlawanan terhadap ekspektasi yang rendah pada generasi muda. Sejatinya, pemuda punya semangat perubahan yang jauh lebih besar. Namun untuk mewujudkan perubahan, haruslah dimulai dari pembaharuan budi, agar perubahan-perubahan yang dilahirkan bisa memberi makna besar bagi kehidupan. Mengapa PPGT ada di sini, di bumi, di Indonesia, dan di PPGT? Menjadi perenungan yang sangat penting. Mengapa PPGT berada di umur pemuda di saat kondisi dunia seperti sekarang ini? Tentu Allah punya rencana besar akan hal ini, menggerakkan lokomotif dan mengisi gerbong-gerbong perubahan oleh pembaharuan budi. Poin yang terakhir, pembaharuan harus sejalan dengan firman Tuhan. Ketika pemuda tampil membawa rencana pembaruan di tengah krisis zaman, Alkitab sebagai pandu utama kekristenan harus menjadi pijakan dan rujukan. Tanpa itu, perubahan menjadi bias. Budi yang telah dibaharui seturut dengan firman Allah akan menghasilkan perubahan-perubahan besar dan bermakna. PPGT punya potensi besar menjadi bagian dari perubahan itu. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Antoni Aris van der Loostrecht. Perjuangan Antoni bersama istrinya mesti pula menjadi perenungan. PPGT lahir dari benih yang ia tabur, yang kemudian kini tumbuh menjadi pohon. Juga orang lain yang telah memberi dirinya dalam pelayanan bagi Allah dan kecintaan pada PPGT. Dedikasi mereka harus kita kenang dan jaga, sekaligus dijadikan sebagai semangat untuk bergerak ke arah yang semakin baik, ke arah perubahan oleh pembaharuan budi. Rekan-rekan PPGT dimanapun rekan-rekan berada, sambutlah era perubahan ini dengan memulai dari kesiapan diri untuk dibaharui oleh firman Allah. Zaman akan terus bergerak. Sebagai pemuda, kita jangan dihanyutkan oleh zaman. Pandemi masih belum usai. Lonceng kematian karena virus masih terus berbunyi. Tapi itu bukan alasan untuk menahan diri dalam ruang-ruang tertutup untuk memulai perubahan besar. Berdoalah pada dunia ini. Mari bertindak bersama, menyongsong hari baru yang Allah siapkan bagi kita. Zaman boleh berubah, tetapi keimanan pada Kristus dan kecintaan pada PPGT jangan pernah memudar. Akhirnya, dalam suasana Natal, dengan terang kasih Sang Bayi Kristus, PPGT mengajak seluruh elemen PPGT untuk mau dituntun. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan bagi semua. Selamat memperingati dan memaknai Dies Natalis ke-59. Selamat menyambut Natal. Tuhan kiranya menuntun kita mengarungi lautan pelayanan dalam kepemudaan menyambut era perubahan di tengah badai virus corona. PPGT tetap jayalah. Salam pembaharuan pengurus pusat PPGT periode 2018-2023. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk berdiri
Bersama-sama kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah. Satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan. Derapkan langkah mencapai tujuan yang luhur dan mulia. Hidup damai, bahagia, sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani. Satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bagi 33 saudara kita yang dalam keadaan sakit, dan ada beberapa tambahan. Ibu Pendeta Riorita Pakan, Bapak Seth Rinti, kemudian Rafael, anak Rafael, cucu dari Ibu Eni Rentelino, Ibu Naomi Paipinan. Kita juga bersuka cita dengan 71 orang yang merayakan ulang tahunnya. Dan kita akan berdoa bagi para orang tua kita yang sudah lanjut usia. Dan beberapa pokok doa yang lain akan kita doakan bersama. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kami sungguh mengalami dan merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Engkau anugerahkan kami kesempatan yang begitu indah berkumpul bersama, bertempik sorak, bersyukur kepadamu, memuji memuliakan namamu untuk anugerah kebaikanmu, anugerah keselamatan yang Kau telah nyatakan dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, hari ini juga kami secara khusus bertempik sorak bersama, memuji memuliakan namamu oleh karena Persekutuan Pemuda Gereja Toraja merayakan ulang tahunnya yang ke-59. Terima kasih Engkau hadirkan PPGT sebagai wadah pelayanan, wadah pembinaan, wadah di mana PPGT bertumbuh bersama, memberkati mereka dalam menghadapi kehidupan ini, perubahan yang terus terjadi. Memberkati pengurus pusat PPGT, memberkati pengurus pusat, pengurus yang ada di wilayah, di klasis, di jemaat-jemaat,
Memberkati mereka semua untuk melaksanakan tugas pelayanan yang sebaik-baiknya. Agar semakin hari mulai pelayanan mereka PPGT semakin bertempik sorak, semakin maju dalam pelayanan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama hari ini. Berkati kami, berikan kami kekuatan untuk memegang teguh firman-Mu ini, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang bertempik sorak, yang terus memuji memuliakan Tuhan dengan kata dan perbuatan dimanapun dan kapanpun. Ya Tuhan di sorga, kami berdoa bersama, berdoa memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, memberkati kami dalam pekerjaan masing-masing, dalam usaha dan perjuangan, bagi anak cucu kami dalam pertumbuhan dan dalam perjuangan mereka menuntut ilmu. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, 33 orang, ditambah dengan beberapa yang telah kami sebutkan namanya tadi. Tuhan, Engkau hadir memberkati mereka, memberkati pelayanan yang mereka terima. Semoga oleh kuasa kasih Tuhan mereka pulih kembali dari penyakit yang mereka derita. Demikian juga dengan para orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan mereka dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan untuk mereka. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya 71 orang. Bersama dengan mereka kami bergembira, bersyukur kepadamu. Dan kami mohon penyertaan-Mu lagi untuk perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Kami berdoa bersama untuk setiap rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ada ibadah-ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan di minggu ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati semuanya agar berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk baptisan kudus anak kekasih Yoram yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Berkati rencana baptisan ini. Berkati orang tua dari anak kekasih. Berkati anak kekasih kami dan pelayanan yang akan diterimanya, kiranya semua membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga pemberkatan nikah dari saudara kami Yohanes KB dengan saudari Agatha yang akan dilaksanakan 21 Desember 2021. Tuhan Engkau berkati. Kiranya mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mempersembahkan kehidupan pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan Natal yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan Engkau berkati agar semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau menolong mereka semuanya. Kami berdoa bersama untuk pemerintah kami. Berkati pemerintah kami untuk melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Juga dalam masih menghadapi COVID-19, perjuangan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, berikan hikmat kepada pemerintah kami. Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan ini kiranya berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Tuhan, terima kasih kesempatan kami berkumpul beribadah. Baik kami yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini, di gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikutinya dari tempat-tempat yang lain, dari rumah dan dari tempat-tempat dimanapun mereka berada. Berkati kami semuanya Tuhan, untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, harapan-harapan kami, yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menerima berkat dari Tuhan, sidang jemaat saya persilakan berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 85 ayat yang pertama. Sosok bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana dan surga hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan bahagialah hidupmu berdasarkan firman-Nya sebagai wujud engkau bertempik sorak atas keselamatan yang adalah anugerah-Nya. Untuk itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah, kita nyanyikan nyanyian nuansa etnik nomor 85, Aku Seorang Pemuda. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Oh mengurapai aku, lolanglan antu kasumaruan, maangge kapabelangku, taetu abangku apa Yesu umpaka morona. Oh mengurapai aku, manangkai kula katurandu, pakuleku sia tangaku, nang laku sorongan lako mana buang Yesus Kristus.
Demikianlah ibadah kita. Kembalilah ke rumah masing-masing dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Toma ngurapai aku, lulang lan atu kasumaroan, maangge kapamelangku, taetu abangku apa Yesu umpaka borona. Toma ngurapai aku, padang kaya kula katurannu, pakuleku sia tangaku,